Halo teman-teman semua, perkenalkan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang berjudul Analisis Fishbone Diagram terhadap Inovasi Pelayanan di Klinik Keluarga Anda. Tentunya video ini saya buat dalam rangka pengerjaan tugas ujian tengah semester pada matkul Manajemen Pengambilan Keputusan. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu nih, apa sih Fishbone Diagram itu? Nah, jadi cause and effect diagram itu atau Fishbone Diagram adalah alat yang membantu mengidentifikasi, mengatur, dan menampilkan kemungkinan penyebab suatu masalah. Diagram ini sendiri dapat digunakan sebagai alat penolong untuk menemukan akar penyebab masalah secara user-friendly, tools user-friendly, dan disukai orang-orang di mana proses pada industri terkenal memiliki banyak ragam variabel yang berpotensi menyebabkan munculnya permasalahan. Terdapat 3 langkah-langkah dalam pembuatan Fishbone Diagram. Yang pertama adalah effect, yaitu kita menentukan permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan kita. Setelah kita menemukan masalah tersebut, kita dapat mengelompokkannya menjadi beberapa kategori-kategori. Yang terakhir, kita dapat menemukan sebab-sebab potensial dan solusi dengan cara brainstorming. Sebelum lanjut ke case Fishbone Diagram, yuk kita kenalan dulu sama klinik dokter keluarga Anda. Klinik dokter keluarga Anda merupakan sebuah klinik yang terletak di Jalan Sesan Harun nomor 35, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Klinik ini sendiri menyediakan berbagai macam pelayanan medis seperti praktek dokter dan apotek untuk pembelian obat-obatan. Klinik yang buka 24 jam ini bisa melayani hingga puluhan pasien perharinya. Yang pertama, kita akan menganalisis cause and effect-nya terlebih dahulu. Kebanyakan klinik pada umumnya hanya menawarkan pengobatan tanpa tindakan follow-up pasca praktek, yaitu layanan untuk menanyakan keadaan pasien beberapa hari setelah kunjungan pasien tersebut. Sehingga, tidak ada customer relationship yang kuat antara penyedia layanan kesehatan dan pasiennya. Untuk analisis efeknya, klinik dokter keluarga Anda memutuskan untuk memberikan layanan follow-up setelah pengobatan. Diharapkan dengan adanya layanan tersebut, pihak klinik dapat mengetahui keadaan pasien, apakah pasien tersebut sudah membaik ataupun tidak, dan memungkinkan untuk diberikannya layanan tindakan medis yang lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada diagram Fishbone. Diagram Fishbone ini sudah saya buat dalam gambar berikut. Diagram ini terdiri dari 4 bagian, yaitu place atau tempat, people atau orang, method atau metode, dan measurement atau pengukuran. Yang pertama ada place atau tempat. Menurut saya, masih banyak klinik atau pusat layanan kesehatan yang terbatas hanya menyediakan layanan berupa periksa kesehatan dan pemberian resep obat tanpa memberikan layanan tambahan setelah pemeriksaan. Lalu selanjutnya ada people. People merupakan setiap pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Menurut saya, terdapat 2 pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan, yaitu pasien dan pihak klinik. Yang pertama, dari pihak pasien sendiri tidak mendapatkan layanan lanjutan setelah pengobatan, sehingga pasien tidak merasa lebih diperhatikan. Lalu selanjutnya, dari pihak klinik yang tidak memberikan layanan pasca pengobatan seperti menanyakan kabar pasien beberapa hari setelahnya, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada metode. Metode ini sendiri merupakan prosedur bagaimana proses tersebut dapat berjalan. Dalam kasus ini terdapat 2 prosedur. Yang pertama, pasien yang baru datang akan mendaftar terlebih dahulu di bagian informasi untuk pendataan, seperti nama, usia, alamat, nomor HP, dan yang lainnya. Data ini nantinya akan dijadikan sebagai rekam medis untuk keperluan selanjutnya. Lalu selanjutnya, setelah pasien mendaftar, menjalani pemeriksaan oleh dokter dan pengambilan obat, beberapa hari setelahnya, pasien akan dikirimi pesan berupa menanyakan kabar apakah pasien sudah membaik atau belum. Apabila belum, maka pihak klinik akan memutuskan tindakan medis lebih lanjut. Dan yang terakhir ada measurement. Measurement merupakan cara untuk mengetahui kualitas layanan dan proses. Sebelum menambahkan layanan follow-up, pihak klinik dokter keluarga Anda kesulitan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien karena layanan yang terbatas di pemeriksaan dokter saja tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Nah, setelah mempertimbangkan keempat faktor tadi, pihak klinik akhirnya memutuskan untuk menambahkan layanan follow-up lanjutan kepada pasien sebagai bentuk kepedulian klinik terhadap keadaan layanan kesehatan. Diharapkan nantinya setelah memberikan layanan follow-up, pihak klinik dapat mengetahui keadaan dari pasien setelah berobat di kliniknya dan bisa meningkatkan customer relationship dengan pasien. Dan berikut ini merupakan contoh pesan yang dikirim oleh pihak klinik dokter keluarga Anda kepada pasiennya setelah menjalani pengobatan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai analisis fishbone diagram terhadap inovasi pelayanan di klinik keluarga Anda. Semoga kalian semua suka dan mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian dari saya dan sampai jumpa.